Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Eh, Teman-teman mahasiswa, saat ini kita akan bahas tentang aspek mental dalam ergonomi. Jadi fokusnya pada ergonomi kognitif dan human error. Jadi memahami interaksi kompleks antara pikiran manusia, teknologi, dan lingkungan kerja untuk menciptakan sistem yang aman, efisien, dan mendukung kesejahteraan pekerja. Nah, apa itu ergonomi kognitif? Jadi, dia studi ilmiah tentang bagaimana proses mental manusia ya, seperti persepsi, perhatian, memori, dan mengambil keputusan ya, berinteraksi dengan sistem dan lingkungan kerja yang kompleks. Jadi tujuan utama kita mendesain sistem kerja yang sesuai dengan kapasitas dan keterbatasan kognitif manusia untuk mengoptimalkan performa dan keselamatannya. Nah, sedangkan human error dalam ergonomi itu kesalahan manusia saat menjalankan tugas yang dapat berupa slip, lapse, dan mistake ya dalam konteks sistem kerja. Penyebab utamanya kurangnya pelatihan memadai, kemudian sumber daya tidak mencukupi, lingkungan kerja yang buruk, stres, psikologis berlebihan. Ini interaksi manusia dan teknologi ya. Alur interaksi kompleks antara proses kognitif manusia itu dimulai dari input sensorik gitu ya. Kemudian informasi tersebut diproses, setelah itu pengambilan keputusan. Dengan teknologi menciptakan loops umpan balik yang berkelanjutan. Jadi ergonomi kognitif itu di saat sekarang itu semakin kompleks ya. Karena apa? Karena sistemnya makin kompleks ya. Sistem kerja modern semakin kompleks dengan tingkat otomatisasi yang terus meningkat, menuntut kapasitas kognitif lebih tinggi dari pekerja. Kemudian di situ akan menyebabkan risiko kesalahan ya. Jadi meningkatnya risiko kesalahan kognitif yang dapat berdampak pada yang berdampak eh, yang dapat berdampak serius pada keselamatan kerja, produktivitas organisasi, dan kesejahteraan pekerja. Nah, ini ada teori-teori dan model ekonomi kognitif ya. Yang pertama ada teori multiple resource ya. Konsep dasarnya manusia memiliki sumber daya kognitif yang terbatas dan harus dialokasikan secara strategis untuk berbagai tas, visual, auditori, dan manual yang dilakukan secara bersamaan. Implikasinya akan menyebabkan overload sumber daya. Ya, terjadi ketika tuntutan tugas melebihi kapasitas kognitifnya manusia, menyebabkan penurunan performa dan peningkatan probabilitas kesalahan. Nah, ini ada model pengambilan keputusan ya. Pertama, tingkat keterampilan ya. Tindakan otomatis berbasis praktik dan pengalaman rutin tanpa pemikiran dasar. Kemudian ada tingkat aturan, mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan untuk situasi yang dikenali. Kemudian ada tingkat pengetahuan, pemecahan masalah kompleks yang membutuhkan analisis mendalam dan kreativitas. Kesalahan sering terjadi pada adaptasi prosedur diperlukan atau terjadi kegagalan dalam memahami situasi kerja yang unik. Ini metode CRAM ya, Cognitive Reliability and Error Analysis Method. Jadi ada faktor-faktor yang diperhatikan. Pertama faktor individu. Jadi kita akan lihat kompetensi individunya, pengalaman individunya, kondisi fisik dan mental pekerjanya. Kemudian teknologi kita harus perhatikan desain sistem antar muka dan alat kerja yang digunakan. Kemudian faktor organisasi kita harus perhatikan budaya keselamatan, prosedur, dan manajemen sumber daya. Nah, Kren mengintegrasikan ketiga faktor ini untuk memperkirakan reliabilitas kognitif dan mengidentifikasi potensi resiko kesalahan secara komprehensif. Nah, metode-metode ekonomi kognitif itu ada CWA ya, Cognitive Work Analysis ya. Jadi CWA adalah metode analisis sistematis terhadap tugas dan lingkungan kerja yang mengidentifikasi kebutuhan kognitif spesifik dan mengungkapkan potensi masalah sebelum terjadi. Manfaat utama memahami kompleksitas tugas kognitif ya. Kemudian mengidentifikasi bottleneck kognitif, merancang intervensi yang tepat sasaran.
Kemudian ada event analysis of systemic teamwork ya. Di sini analisis interaksi tim ya, mengkaji bagaimana anggota tim berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas kompleks. Kemudian identifikasi kesalahan sistemik, menemukan pola kesalahan yang muncul dari interaksi antar individu dan sistem, bukan hanya kesalahan personal. Kemudian pengembangan solusi, merancang intervensi untuk memperbaiki koordinasi tim dan mengurangi kesalahan kolektif secara berkelanjutan. Kemudian ada Sherpa, ya. Sherpa adalah teknik prediksi dan mitigasi kesalahan manusia yang berbasis pada analisis tugas hierarkis, ya. Metode ini mengidentifikasi potensi kesalahan pada setiap langkah tugas, menilai konsekuensinya dan mengembangkan strategis pencegahan yang proaktif. Sherpa memungkinkan organisasi untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi, ya, bukan hanya beraksi setelah insiden terjadi. Untuk melakukan kita perlu penggunaan teknologi pendukung ya, seperti otomatisasi tugas ya. Jadi mengotomatisasi tugas berulang dan monoton untuk mengurangi kelelahan kognitif dan membebaskan kapasitas mental untuk tugas yang lebih kompleks. Jadi aktivitas yang monoton ya itu kita udah pakai yang otomatis ya, pakai robot begitu. Kemudian antarmuka intuitif ya, mendesain antarmuka pengguna yang mudah dipahami, mengurangi beban kognitif dan meminimalkan kesalahan operasional. Kemudian ada AI decision support ya, menggunakan alat bantu pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan respon. Nah, ini perspektif dan klasifikasi human error. Jadi human error itu diklasifikasikan pada tiga ya. Pertama, slips ya, kesalahan eksekusi. Tindakan yang salah meskipun niat dan rencananya sudah benar. Contoh menekan tombol yang salah. Oh dia sudah benar nih, tapi kesalahan dalam eksekusi. Kemudian lapse, kegagalan memori, lupa melakukan langkah penting atau kehilangan perhatian pada tugas yang sedang dikerjakan. Kemudian ada mistake ya, kesalahan perencanaan, pengambilan keputusan yang salah atau menggunakan prosedur yang tidak tepat untuk situasi tertentu. Ini evolusi perspektif human error. Jadi pertama perspektif tradisional ya, fokus pada kesalahan individu. Awalnya dulu tuh human error tuh kesalahan individu dan penyalahan operator sebagai penyebab utama insiden. Kemudian ada perspektif transisi, mulai mempertimbangkan faktor desain, sistem dan lingkungan kerja dalam terjadinya kesalahan. Kemudian ada perspektif modern ya, pendekatan sistemik yang memandang kesalahan sebagai hasil interaksi kompleks manusia, mesin, organisasi. Nah, contoh kasus human error dalam industri ya, pertama di sektor penerbangan ya, kecelakaan penerbangan disebabkan kesalahan kognitif, kognitifnya pilot akibat overload informasi, kelelahan dan eh, misi misinterpretasi instrumen navigasi ya. Kemudian di sektor kesehatan ada kesalahan medis yang terjadi karena overload informasi pasien, desain sistem rekam medis yang buruk dan gangguan dalam komunikasi tim. Nah, metode-metode pengurangan human error. Yang pertama ada pelatihan dan pendidikan karyawan. Jadi kita perlu memberikan pelatihan komprehensif dan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian prosedur dan protokol yang jelas. Harus ada standarisasi SOP. Hal ini bermanfaat mengurangi kesalahan prosedural, meningkatkan konsistensi kerja, memudahkan pelatihan karyawan baru, dan menyediakan referensi cepat saat diperlukan. Kemudian kita perlu desain lingkungan kerja ergonomis ya. Kita harus membuat eh, tata letak mendukung ya, pengaturan ruang kerja yang memfasilitasi lalu kerja efisien dan mengurangi gerakan berlebihan. Kemudian kita perlu pencahayaan yang optimal, mungkin tingkat kebisingan juga yang optimal, suhu ya, kenyamanan fisik juga perlu kita perhatikan. Kemudian penggunaan teknologi dan otomatisasi ya. Kita harus melakukan, cobalah mulai menggunakan eh, otomatisasi pada tugas-tugas yang monoton. Ya, kegiatan itu aja ya sudah pakai robot begitu ya. Kemudian peningkatan akurasi dengan sistem otomatis meningkatkan presisi dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas rutin dan kalkulasi kompleks. Kemudian fokus pada tugas bernilai tinggi.
Membebaskan pekerja untuk fokus pada tugas yang memerlukan kreativitas dan pengambilan keputusan strategis. Kita perlu budaya kerja positif ya, dan komunikasi terbuka. Jadi kita perlu lingkungan tanpa menyalahkan, pembelajaran dari kesalahan, kemudian ada komunikasi efektif. Nah, kemudian kita perlu monitoring dan evaluasi berkala. Nah, kita perlu mengidentifikasi kesalahan, kita perlu mengukur performa, kemudian menganalisis akar penyebab, kita melakukan implementasi perbaikan. Nah, promosi kesejahteraan mental dan fisik. Jadi harus ada keseimbangan antara hidup dan kerja gitu ya. Work life balance ya. Program yang mendukung seperti jam kerja fleksibel, cuti yang memadai, dan dukungan keluarga. Kemudian dukungan kesehatan mental. Ada layanan konseling, manajemen stres, program kesejahteraan psikologis untuk mengurangi stres dan burnout ya. Kemudian ada kesehatan fisik ya. Kita perlu berikan fasilitas olahraga, istirahat teratur, program kesehatan preventif untuk menjaga stamina dan konsentrasi kerja. Nah, ini beberapa intervensi ergonomi kognitif di tempat kerja ya. Jadi ada studi Kiranai Dai 2023 meneliti tentang pengurangan beban kognitif melalui desain ulang tugas dan reorganisasi lingkungan kerja di sektor manufaktur dan layanan. Metode intervensinya analisis beban kerja kognitif, redesign proses kerja, pelatihan adaptif karyawan, perbaikan antarmuka teknologi. Hasilnya ada penurunan tingkat kesalahan ya 32%. Kemudian ada peningkatan produktivitas 24%. Ini ada lagi implementasi krem dalam industri energi ya. Pertama, kita identifikasi tugas kritis, kemudian analisis reliabilitas kognitif, kemudian penyesuaian prosedur dan evaluasi dampak. Nah, ini studi human error di sektor kesehatan. Jadi, intervensi berbasis teknologi, ada penerapan checklist digital dan sistem pendukung keputusan klinis untuk mengurangi kesalahan medis dalam diagnosis dan pengobatan. Kemudian hasil implementasi ada pun kesalahan pemberian obat, mengurangi adverse events pada pasien, peningkatan akurasi diagnosis, komunikasi tim yang lebih efektif. Nah, kunci sukses integrasi teknologi dengan pelatihan intensif dan perubahan budaya organisasi yang mendukung keselamatan pasien. Kesimpulannya ya, pentingnya ergonomi kognitif sangat penting untuk mengoptimalkan interaksi manusia dengan sistem kerja yang semakin kompleks. Kemudian meningkatkan keselamatan dan produktivitas secara berkelanjutan. Kemudian perspektif sistemik human error. Human error harus dipahami dalam konteks sistemik yang holistik, bukan sekedar kesalahan dari individu, melainkan hasil interaksi kompleks antara manusia, teknologi, dan organisasi. Kemudian ada sinergi metode ergonomi kognitif dan strategi pengurangan human error saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan mendukung kesejahteraan pekerja. Nah, ini rekomendasi praktis ya. Pertama, perlunya pelatihan berkelanjutan, kemudian adanya SOP yang jelas, adanya teknologi pendukung, desain ergonomis, kemudian budaya kerja positif. Nah, ini beberapa referensi kali ini ya. Terima kasih waktunya. Kita akhiri. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.